Selanjutnya materi representasi graf. Yang kita tahu graf itu dari tadi kita bahasnya dengan menggunakan gambar. Ada gambar simpul, ada gambar sisinya. Lalu bagaimana ketika kita mau memproses graf dengan menggunakan program komputer? Bagaimana cara komputer itu membaca gambar graf yang kita miliki? Maka graf ini kita sajikan dalam bentuk yang lain, kita transformasi dulu yang disebut dengan representasi graf. Di sini ada beberapa jenis representasi graf yang sering digunakan. Jadi di luar ini juga ada ya. Tapi yang sering adalah yang berikut. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan. Sesuai dengan definisi ketetanggaan, yaitu bahwa ketika ada simpul A dan B dihubungkan oleh sisi, maka dia disebut bertetangga. Kalau A ke B itu tidak ada sisi yang menghubungkan langsung, maka dia disebut tidak bertetangga. Nah, di sini matriks ketetanggaan itu caranya adalah menggambarkan matriksnya. Kemudian kita langsung lihat contohnya ya. Misalnya ini gambar matriksnya, kita perhatikan bahwa dia ada 4 simpul. Simpul 1 2 3 1 2 3 4. Ada 4 simpul, maka kita buat di sini untuk kolom itu juga nama simpulnya 1 2 3 4. Untuk baris juga nama simpulnya 1 2 3 dan 4. Kita lihat ketentuannya ya. Berarti matriksnya itu 2 dimensi yang berukuran n kali n. Ya, yaitu dimana n adalah banyaknya simpul. Kalau ada 4 simpul seperti tadi, berarti kita akan punya matriks 4 kali 4. Selanjutnya ketentuan berikutnya adalah ketika ada sisi yang menghubungkan atau simpul I dan J itu bertetangga, maka kita isi matriks itu dengan nilai 1. Sedangkan kalau tidak bertetangga, kita isi dengan 0. Oke, contoh yang pertama. Kita perhatikan, simpul 1 ada tidak penghubung dengan simpul 1 lagi? Tidak ada ya, karena tidak ada gelang. Nanti kalau ada gelang berarti boleh dia memiliki sisi atau bertetangga. Berarti 1 ke 1 nilainya pasti 0. 2 ke 2 juga 0. 3 ke 3 juga 0. 4 ke 4 ini juga 0. Kita perhatikan. Kita cek saja yang dia bersisian dengan yang mana saja. 1, bertetanggaan ya maksud saya. 1 bertetanggaan dengan 2 dan 3 saja. Maka yang bernilai 1 di sini ya, 1 simpul 1 dia bertetangga hanya dengan simpul 2 dan simpul 3. Makanya di sini nilainya 1. Sisanya diisi dengan 0. 2, dia bertetangga dengan yang mana? 2 bertetangga dengan semuanya, 1, 3 dan 4 kecuali dengan dirinya sendiri. Berarti 1, 3 dan 4 itu kita isi dengan nilai 1 karena dia bertetangga dengan 1, 3 dan 4. Kemudian simpul 3 dia bertetangga dengan seluruhnya kecuali 3 yaitu 1, 2 dan 4. Berarti di sini 3 ke 1 hasilnya 1, 3 ke 2 hasilnya 1, 3 ke 3 hasilnya 0 karena tidak ada loop, tidak ada gelang. Kalau ada gelang berarti nanti di sini nilainya 1 ya. Kemudian 3 ke 4 pun juga nilainya 1 karena ada sisi yang menghubungkan 3 ke 4. 4 bersisian dengan yang mana saja? Bersisian dengan bertetangga dengan 2 dan 3 ya, 2 dan 3 diisi nilai 1. Ini juga sama yang B. Yang B itu ada 5 simpul. Maka di sini kita akan punya matriks 5 kali 5. Kita perhatikan, untuk yang simpul 5 itu tidak punya sisi kemana-mana, maka dia nilainya 0 semua. Ini juga ya, 0 semua ya. Kemudian 1, dia menghubungkan 1 dengan 2 dan 3. Berarti untuk 1 di sini 2 dan 3 itu memiliki nilai 1. Alias dia bertetangga. Kemudian kalau kita perhatikan 4. Untuk simpul 4, dia hanya bertetangga dengan 3 saja. 4 hanya bertetangga dengan 3 saja. Sisanya bernilai 0. Kita perhatikan graf yang ketiga. Graf yang ketiga, ini kita cara menggambarkannya, cara membuat matriksnya, kita abaikan dulu arahnya.
Ya, yang penting dia ada penghubung atau tidak, ada bertetangga atau tidak. Kemudian graf yang ini. Nah, perhatikan graf yang ini. Itu kalau kita lihat di sini, simpul 1 itu terhubung dengan 2 dan 3, di mana ketika simpul 1 ke simpul 3 itu ada 2 sisi yang menghubungkan, yaitu E3 dan E4. Maka 1 terhadap 2 dia isinya adalah 1, tapi 1 terhadap 3 isinya adalah 2, karena ada E3, ada E4, ada sisi ganda. Maka di sini untuk matriks yang ini, untuk matriks yang bukan sederhana alias ada sisi ganda atau gelang, itu pasti nilai matriksnya tidak akan hanya 0 dan 1 saja, sesuai dengan banyaknya sisi yang menghubungkan. Misalnya sisi 3. Ini sisi 3 dia terhubung oleh dirinya sendiri sebanyak satu sisi, yaitu E8. Maka 3 terhadap 3 di sini isinya 1. Kemudian 3 terhadap 1 dan terhadap 4 itu ada 2 masing-masing. Dia terhubung oleh 2. Sedangkan 3 terhadap 2 itu diisinya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung derajat dari matriks yang tadi, matriks ketetanggaan? Yaitu tinggal kita jumlah saja sebanyak ini ya, derajat setiap simpul I kita jumlah kolomnya, kolom I, kolom ya. Jadi kita jumlah per kolomnya. Ini kalau yang graf berarah. Contoh yang ini. Oh, kalau yang ini untuk graf berbobot ya. Jadi tetangganya itu bukan diisi angka 0 dan 1 saja, bukan diisi banyaknya sisi saja, banyaknya sisi yang menghubungkan, tapi ditulisnya adalah nilai bobotnya. Tadi saya ulangi, untuk yang banyaknya derajat simpul itu tinggal ditotal saja sesuai kolomnya. Jadi kolom 1 alias ini simpul 1 tinggal total 0 tambah 1 tambah 2 tambah 0 yaitu 3. Maka simpul simpul 1 itu derajatnya 3. 3 ini derajatnya berapa? Di total saja 2 1 1 2 yaitu 6. Ini ya, pasti ada 6 1 2 3 4 5 6. Oh, maaf, 7 ya bahkan, karena dia ada ada gelang di sini. Jadi untuk gelang derajat jangan lupa dihitung 2.